Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anakku sekalian. Jadi ketemu lagi dengan Bapak Guru hari ini. Jadi kembali lagi di pelajaran kita, yaitu bahasa Makassar. Jadi bahasa Makassar itu adalah muatan lokal. Jadi ini adalah pertemuan kedua, pertemuan kedua di tema 2. Namun pun demikian, muluk itu tidak masuk pembelajaran tema ya. Jadi muluk itu berdiri sendiri. Oke. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu itu kita sudah pelajari tentang huruf. Kemudian selanjutnya itu kita pelajari tentang merangkai huruf menjadi sebuah kata dalam bahasa Makassar. Nah, sekarang kita akan mencoba merangkai kata menjadi sebuah kalimat, atau dalam bahasa Makassar itu dikenal dengan lampang kana. Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini. Oke, kita lanjut ya. Jadi sebelumnya saya mau sampaikan bahwa di dalam sebuah kalimat itu kita mengenal dengan pola ya, pola. Nah, perlu anakku sekalian tahu bahwa pola kalimat yang digunakan di dalam bahasa Indonesia seperti yang kita sering kenal itu berbeda dengan pola kalimat yang kita gunakan di dalam bahasa Makassar. Nah, coba kita lihat. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, bahasa itu kita biasa mengenal pola sederhana ya. Pola paling sederhana itu kita bisa mengenal itu adalah subjek predikat. Oke, ini adalah pola yang paling sederhana. Jadi subjek dan predikat. Nah, di dalam bahasa Makassar itu berbeda ya. Dalam bahasa Makassar itu berbeda. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia itu kita mengenal pola sederhana, paling sederhana itu adalah subjek predikat. Di dalam bahasa Makassar itu terbalik. Kita gunakan predikat subjek. Oke? Dalam bahasa Makassar itu terbalik. Kita gunakan predikat subjek seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi saya akan memberikan satu contoh di kalimatnya. Jadi perhatikan. Jadi ini adalah contoh ya, contoh. Jadi misalnya di dalam bahasa Indonesia itu pola bahasa Indonesia misalnya. Oke, jadi contoh kalimat. Ibu menyuruh saya. Nah, ini satu contoh kalimat sederhana. Jadi ibu itu dalam bahasa Indonesia dikenal dengan subjek, oke? Kemudian menyuruh dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan predikat. Saya, ini tambahan ya, dalam bahasa Indonesia namanya objek. Oke? Ibu menyuruh saya. Jadi ini adalah pola yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau kita rubah menjadi bahasa Makassar ya. Oke? Terus menjadi bahasa Makassar. Biasanya kalau ibu menyuruh saya, berarti kita biasanya mengatakan dalam bahasa Makassar itu nasura amakku. Oke. Nasura amakku. Jadi ibu menyuruh saya. Dalam bahasa Makassar itu nasuro amakku. Nah, di sini kita lihat nasuro ini berarti menyuruh. Amakku itu berarti ibu, ya. Nah, di sini terbalik. Kalau dalam bahasa Makassar itu nasuro itu menjadi subjek, predikat. Ini kan predikatnya. Kemudian amakku itu ini jadi subjek. Seperti itu. Jadi di sini kita melihat perbedaannya. Kalau di bahasa Indonesia itu subjeknya ada di depan. Kalau di bahasa Makassar itu subjeknya ada di belakang. Ya.
Sebaliknya, kalau di bahasa Indonesia itu predikatnya ada di belakang, kalau di bahasa Makassar itu predikatnya ada di depan. Nah, disinilah letak perbedaannya. Oke? Jadi makanya seperti yang saya jelaskan tadi, kalau pola di bahasa Indonesia itu berbeda dengan pola kalimat yang ada di bahasa Makassar. Oke? Ini adalah penjelasan singkat, tapi saya rasa ini adalah hal yang sangat penting sebelum kita membuat sebuah kalimat. Oke? Jadi kita sudah mengetahui hurufnya, kita sudah membuat kata, dan dari kata itu kita akan belajar merangkai sebuah kalimat. Dan cara merangkai sebuah kalimat itu seperti ini. Jadi kita harus mengenal dulu yang namanya pola. Oke, cukup hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.